Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah, duduk sambil menunggu datangnya salat fardu isya. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala terima, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan balasannya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kebaikan itu dilakukan di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ketika Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, aku tak pernah melihat engkau banyak melakukan puasa dari beberapa bulan yang engkau lewati, melainkan engkau banyak melakukannya di bulan Sya'ban." Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bulan Sya'ban itu sahrun yahfilu katsirum minan nas, bulan di mana banyak orang lalai, kata baginda Rasul. Kenapa bulan Sya'ban itu disebut bulan banyak orang yang lalai? Karena bulan Sya'ban hadir setelah bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Jadi orang menganggap cukup melakukan kebaikan di bulan Rajab dan menunggu akan banyak melakukan kebaikan nanti di bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban terabaikan dan Rasulullah menyebutnya sebagai bulan di mana banyak orang sedang lalai. Dan melakukan amal di saat orang banyak yang sedang lalai, maka akan menjadi amal istimewa. Makanya kenapa sholat tahajud menjadi sholat sunnah yang paling istimewa di antara bermacam-macam sholat sunnah, karena dilakukan pas pada waktu itu banyak orang yang sedang tidak melakukannya, maka menjadi istimewa. Begitu juga orang yang melakukan kebaikan di bulan Sya'ban. Lalu kemudian Rasulullah menjawab berikutnya, turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban itu amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tahunan. Di amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun, ada yang sifatnya harian setiap subuh dan asar, ada yang sifatnya pekanan setiap hari Kamis, ada yang sifatnya tahunan setiap bulan Sya'ban. Maka dimulai dari harian kita, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada para malaikat yang telah menjaga kita, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Kapan Allah menggunakan pertanyaan ini? Di waktu subuh dan waktu asar. Lalu kemudian malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka pada waktu itu mereka sedang melaksanakan sholat. Berarti orang yang sholat subuhnya berjamaah, orang yang sholat asarnya berjamaah di awal waktu adalah orang yang berusaha memberikan absen terbaik hariannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di waktu subuh malaikat akan meninggalkan kita, akan diganti oleh malaikat sib siang. Asar tadi kita sudah diganti oleh malaikat sib malam sampai nanti waktu subuh. Maka ketika mereka meninggalkan kita, yang Allah tanya, bagaimana saat kalian tinggalkan mereka? Dan di dua waktu itu malaikat akan mengatakan, kami tinggalkan mereka sedang melaksanakan sholat. Giliran malaikat berikutnya mereka menjawab, wa atainahum wa hum yusallun,
kami saat mendatangi mereka, mereka juga sedang melaksanakan sholat. Berarti absennya terbaik. Karena ketika malaikat ditanya oleh Allah, malaikat menjawab kita sedang sholat. Ketika malaikat yang datang Allah Subhanahu wa ta'ala tanya saat engkau mendatangi mereka, mereka juga sedang melaksanakan sholat. Nah, ini yang orang berusaha memberikan absen terbaik hariannya. Makanya kenapa kemudian asar dan subuh disebut sebagai absen terbaik? Karena amal kita yang pertama Allah akan audit adalah sholat. Makanya di setiap asar dan subuh Allah Subhanahu wa ta'ala absen. Maka orang yang memberikan laporan terbaik hariannya, lalu kemudian pekanannya setiap hari Kamis, Rasulullah ditanya kenapa puasa hari Senin, zaka yaumun wulidtu, hari Senin adalah hari aku lahir. Dan ketika beliau ditanya kenapa puasa hari Kamis, beliau menjawab turfa'u fihil a'mal, hari Kamis hari amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika Usamah bin Zaid, Bunda Aisyah juga bertanya kepada Rasul tentang puasanya di bulan Sya'ban, beliau menjawab bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal-amal baik kita dilaporkan kepada Allah dan kelak akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan baginda Rasulullah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemudian hari kebangkitan, berarti di hari kebangkitan itu kita sudah tidak berpijak di bumi yang sekarang kita tempati. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu qa'iman inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu aku sedang membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sauban. Lalu kemudian faja'ahu habrun min ahbaril yahud. Kata Sauban, pada waktu itu ulama Yahudi datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Muhammad. Semoga keselamatan atasmu wahai Muhammad. Lalu kemudian Yahudi tadi bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aina yakunun nas?" Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ketika bumi Allah ganti dengan bumi yang lainnya, begitu juga langit Allah ganti dengan langit yang lainnya. Maka pada waktu itu di mana manusia? Maknanya bahwa orang-orang Yahudi yang beriman kepada kitab mereka itu juga percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Maka ketika mereka ragu dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, mereka akan bertanya kepada Rasul. Dan di antara pertanyaan mereka tentang firman Allah, di mana nanti manusia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman bahwa bumi yang kita tempati nanti akan diganti oleh bumi yang lainnya. Dan langit yang menjadi tempat kita berteduh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganti dengan langit yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwa bumi yang kita tempati ini terbatas waktu. Langit yang kita jadikan tempat bernaung itu juga nanti akan berakhir. Maka ketika semuanya itu berakhir, Allah pasti ganti bumi ini dengan bumi yang lainnya. Makanya orang Yahudi itu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti orang ketika sudah Allah Subhanahu wa taala ganti. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum fidz zulumah, bahwa pada waktu itu manusia berada di tempat yang gelap. Jadi ketika bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan bumi yang lainnya, dan langit yang kita jadikan sebagai tempat berteduh Allah ganti dengan yang lainnya, langit yang lainnya, maka kita akan berada di tempat yang penuh dengan kegelapan. Maka hari kiamat itu kan hari di mana penuh dengan kegelapan. Maka ketika gelap tentu kita tidak akan bisa meneruskan langkah kita. Menunggu ada titik terang baru kemudian kita bisa melangkah. Dan begitu juga selanjutnya,
maka manusia pada waktu itu berada di tempat yang gelap, dunal jisri, mereka akan mengarah untuk kemudian menuju siratal mustaqim. Berarti kita meyakini tentang pesan Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita tempati ini pasti kemudian akan berakhir. Dan ketika bumi ini sudah berakhir, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan bumi yang lainnya, maka kita akan berada di padang mahsyar. Padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempat yang lapang, yang tak ada tempat bernaung, yang tak ada tempat berteduh. Kapan kita berada di padang mahsyar itu? Saat nanti kita dibangkitkan oleh Allah, dan pada waktu itu kita sudah tidak berpijak di bumi yang kita tempati sekarang ini. Maka pada waktu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhsarun nasu ala salasati tara'iq, bahwa manusia itu nanti Allah Subhanahu wa taala giring, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar, maka mereka itu nanti akan berada 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kemudian kelompok C. Kelompok A itu siapa? Kelompok A itu adalah al-abrar. Kelompok A itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi al-abrar, abrar itu maknanya orang-orang yang berbuat baik, birrul walidain, orang yang berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu siapa al-abrar itu? Al-abrar itu hum ar-rahibuna ilallahi ta'ala fima a'adda lahum min thawabih. Abrar itu adalah orang-orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Maka ada orang yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak memikirkan apa yang kemudian dia dapatkan dari apa yang dia lakukan. Maka kata Imam Nawawi Al-Bantani, tingkatan ikhlas itu ada 3. Tingkatan ikhlas itu ada 3. Tingkatan yang pertama, saat orang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ketika dia ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Karena Allah yang menyuruh. Jadi kenapa Bapak Ibu sholat? Karena perintah Allah. Kenapa Bapak Ibu puasa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Maka orang yang melakukan semua ketaatan, ketika ditanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang perintahkan, itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Tingkatan ikhlas yang kedua, orang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan karena dia berharap nanti di akhirat ada pahalanya. Bapak Ibu, kenapa sholat? Biar tak masuk neraka. Ini kan berarti ada tujuan kenapa kemudian kita melaksanakan sholat. Bapak Ibu, kenapa melakukan puasa? Supaya nanti dapat pahala yang tidak terhitung, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. As-sawmu li wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Maka ketika kita melakukan amal berharap di kampung akhirat nanti akan mendapatkan balasan, berarti itu ikhlas tingkatan yang kedua. Apakah yang melakukan itu disebut masih ikhlas? Ikhlas. Kenapa? Karena dia memang mengharap dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Pertama dan kedua masih dihitung sebagai orang yang baik, orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira kita di level yang mana antara dua ini Bapak Ibu? Di level yang mana kita ini? Bapak Ibu tadi sama-sama baru melaksanakan sholat maghrib. Kenapa kita lakukan sholat maghrib? Karena Allah yang suruh, atau supaya tak masuk neraka nanti ada pahalanya? Kira-kira yang mana Bapak Ibu kalau ditanya? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 2. Ada tingkatan ikhlas yang ketiga. Tingkatan yang ikhlas ketiga itu orang melakukan ketaatan berharap di dunia juga akan mendapatkan balasannya. Akan mendapatkan balasannya dari apa yang dia lakukan. Itu tingkatan yang ketiga. Bukan disebut tidak ikhlas-ikhlas. Bapak Ibu, kenapa sholat duha? Supaya rezekinya lancar Pak Ustaz. Ini kan berarti ingin mendapatkan balasan di dunia. Ketika yang masih jomblo lalu kemudian ingin meminang orang, ketika ditanya kenapa sholat istikharah? Biar dapat yang baik.
Ini kan tujuannya dunia. Apakah saat orang melakukan amal tujuan ingin mendapatkan balasan di dunia itu tidak disebut ikhlas? Kata Imam Nawawi masih disebut ikhlas, tapi tingkatan yang ketiga. Maka kita mungkin diantaranya yang paling banyak ya tingkatan ketiga dan kedua. Kalau ditanya sholat duha biar rezekinya banyak. Kalau kemudian ditanya sholat istikharah biar pilihannya tepat. Kalau kemudian melakukan sholat supaya nanti tidak diazab. Karena di antara orang yang Allah masukkan ke dalam neraka orang yang tidak sholat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan, bertanya, masalakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin, kami adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi ketika ditanya sholat kenapa? Supaya tak masuk ke dalam neraka. Apakah ibadah kita itu dihitung ikhlas? Iya, tetap dihitung ikhlas, tapi pada level yang kedua. Karena level yang pertama, dia tidak melihat apa yang Allah akan balaskan, dia hanya cinta kepada Allah, sehingga dia melakukan semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka ketika karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka nanti Allah akan kelompokkan bersama abrar, bersama dengan orang-orang yang baik. Ini kelompok yang pertama pada Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abrar itu juga warrahibuna humul ladzina bainal khaufi wal raja. Lalu kemudian mereka juga disebut dengan rohibun. Rohibun itu siapa? Orang yang di dalam hatinya ada dua rasa. Rasa yang pertama khauf, takut kepada Allah. Rasa yang kedua roja, berharap untuk mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rasa takut, ada rasa harap. Makanya kata Imam Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin tentang tingkatan orang berpuasa, level kedua itu saumus sholihin, puasanya orang-orang solih. Tingkatan yang paling rendah itu disebut dengan saumul umum, puasanya mayoritas orang. Puasanya mayoritas orang itu bagaimana? Kata Imam Ghazali, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri hatta ghurubis syams. Puasanya kebanyakan orang itu hanya menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Lalu kemudian level yang kedua, tingkatan yang kedua, tapi kedua yang lebih tinggi ini maksudnya, itu disebut puasanya orang-orang yang solih. Puasanya orang-orang yang solih diantaranya, kata Imam Ghazali, puasa saat dia berbuka, setelah berbuka itu timbul dua rasa. Apa rasa yang pertama? Takut kalau puasanya tidak diterima oleh Allah. Maka dia berdoa, taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Itu takut kalau puasanya tidak diterima oleh Allah. Lalu muncul rasa yang kedua, apa? Roja, berharap puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap berbuka jika hadir rasa itu, berarti kita sudah menaikkan level puasa kita. Ini kata Imam Ghazali di dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Bapak Ibu, kalau kita lepas berbuka, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Kenyang Pak Ustaz. Nah, kira-kira ada rasa takut tidak kalau puasanya tak diterima oleh Allah? Ada rasa harap tidak supaya puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka harus naikkan level. Supaya kemudian apa? Supaya puasa kita tidak di level yang paling terendah, supaya kemudian naik ke level berikutnya. Dan ke level berikutnya itu disebut dengan saumus sholihin, puasanya orang-orang yang salih. Jadi kalau orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul rasa takut dan kemudian rasa harap, maka nanti mereka ini akan dikumpulkan bersama dengan al-abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wal mukhalitun. Kelompok yang kedua itu disebut dengan mukhalitun. Mukhalitun itu siapa? Orang yang di dalam dirinya ada amal baik, juga ada amal buruk. Sholat dia. Lalu kemudian menzolimi orang juga dia. Ini kan dua-duanya dia lakukan. Artinya bercampur di dalam dirinya antara amal baik dan kemudian amal buruk. Ini disebut dengan mukhalitun, orang yang kemudian amal baiknya dan amal buruknya dicampur. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok yang kedua ini itu juga dikelompokkan tersendiri. Dikelompokkan tersendiri nanti ketika berada di padang mahsyar.
Makanya kelompok yang pertama al-abrar, orang-orang yang baik. Lalu kemudian kelompok yang kedua itu disebut dengan mukhalitun, orang-orang yang amal baik dan amal buruknya itu bercampur. Maka abrar ini gelarnya sudah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, maka orang-orang yang bertakwa lalu kemudian mereka dikumpulkan menjadi satu, tentu balasan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mukhalitun ini tadi, yang mukhalitun ini nanti yang akan menentukan di mana, yang akan menentukan di timbangan amal. Kalau al-abrar ini jelas, nanti ketika ditimbang amalnya jauh lebih berat amal baiknya dibanding amal buruknya. Karena ketakwaanlah yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang mukhalitun itu campur antara amal baik dan kemudian amal buruk. Yang amal baik dan amal buruk ini bercampur, ditengok ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala berat yang mana? Berat amal baiknya atau berat amal buruknya? Kalau seandainya berat amal baiknya meskipun hanya 1 gram, maka kemudian dia Allah akan masukkan ke dalam neraka. Tapi kalau berat amal buruknya meskipun 1 gram, maka dia Allah akan masukkan ke dalam neraka kecuali apa? Kecuali dosanya itu diampuni oleh Allah, kecuali yang bersangkutan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kedua yang disebut dengan mukhalitun, orang yang amal baiknya dan kemudian amal buruknya bercampur. Kita kira-kira di level 1 atau level 2 nih? Kelompok 1 atau kelompok 2 Bapak Ibu? Kelompok 1 atau kelompok 2 ini? Abrar. Ini udah jelas nih, amal baiknya akan jauh lebih berat. Kalau yang kedua nih campur, kadang-kadang baik, kadang-kadang ada buruknya. Kadang-kadang banyak betul baiknya, kadang-kadang banyak juga buruknya. Nah, ini nanti ketika bagaimana menentukan yang seperti ini? Tentu nanti ditimbang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala berat yang mana. Kalau berat baiknya meskipun 1 gram masuk surga, tapi kalau berat buruknya meskipun 1 gram, ditengok dulu dia dapat ampunan dari Allah tidak, dia dapat rahmat Allah tidak. Kalau dia dapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya meskipun berat keburukannya 1 gram. Maka kalau kita tengok Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sampai kapanpun sebetulnya keburukan tidak akan pernah lebih berat dibanding kebaikan. Coba tengoklah, keburukan kan tak dilipat gandakan. Kalau kebaikan dilipat gandakan tidak Bapak Ibu? Kebaikan selalu dilipat gandakan. Minimal kebaikan itu Allah akan lipat gandakan bi asri amthaliha. Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Jadi satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Ada yang Allah lipat gandakan menjadi 700, menjadi 700. Ada yang Allah lipat gandakan sampai tidak terhitung. Itu kebaikan. Kalau keburukan 1 kan dapatnya 1 dalam buku catatan 1. Tapi yang paling berat Bapak Ibu, ada amal buruk yang akan menghapuskan kebaikan yang jumlahnya tidak terhitung itu tadi. Nah, maka amal buruk yang akan menghapus kebaikan yang jumlahnya tidak terhitung itu tadi disebut dengan al-kibru, disebut dengan sombong. Itu sombong, itu kan akan memakan amal baik kita, kama ya'kulun nar al-hatab, seperti bagaimana api memakan kayu bakar. Kalau kayu itu kering lalu kemudian kita sulut dengan api, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kayu itu habis Bapak Ibu? Sekejap. Maka lama mengumpulkan amal baik, lalu kemudian muncul sifat kesombongan, muncul sifat ujub dan kemudian lain sebagainya, maka sifat yang terakhir ini akan membakar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dihitung sebetulnya amal baik itu sampai kapanpun pasti akan lebih berat dibanding amal buruk, karena kebaikan selalu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Maka ketika nanti ternyata lebih berat amal buruk kita meskipun 1 gram, yang kita harap Allah ampuni, yang kita harap Allah Subhanahu wa taala maafkan, yang kita harap mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu di antara keistimewaan malam nisfus Sa'ban itu, di antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, al-hadis fi ma makna innallaha yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sa'ban. Di pertengahan malam nisfus Sa'ban, Allah itu nanti akan memperhatikan hambanya. Jadi Allah perhatikan lebih di malam nisfus Sa'ban. Allah tengok. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perhatikan lebih? Fayaghfiru li jami'i khalqi, karena Allah ingin memberikan ampunan kepada makhluknya.
Jadi Allah akan berikan ampunan kepada makhluknya. Dan orang yang tidak mendapatkan ampunan di pertengahan malam nisfu Sa'ban itu dua, kata Rasulullah. Illa li musyrikin. Pertama, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, au musakhinin, atau kemudian orang yang belum berbaikan. Orang yang belum berbaikan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau minta maaf-maafan sebelum nisfu Sa'ban, bukan 3 hari menjelang Ramadan. Apalagi kemudian menunggu hari raya. Meskipun itu tidak dilarang, tapi selesaikan sebelum malam nisfu Sa'ban. Sudah selesai Bapak Ibu minta maafnya? Cepat selesaikan ini. Mumpung masih Selasa malam Rabu nih kan. Kapan kita nisfu Sa'ban? Kamis malam Jumat kan? Ya, Kamis malam Jumat. Kamis tanggal 14. Maka ketika Allahu Akbar azan maghrib, berarti masuk nisfu Sa'ban. Masuk nisfu Sa'ban, Allah tengok betul hamba-hambanya. Kenapa? Karena Allah ingin membagikan ampunan kepada hamba-hamba itu. Ternyata ada terhalang, orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Orang yang masih menyekutukan Allah. Lalu kemudian yang kedua, orang yang belum menyelesaikan haknya dengan sesama manusia. Artinya kalau kemudian saling membenci, selesaikan dengan kemudian saling bermaaf-maafan. Atau kemudian pokoknya ada apa sajalah terkait dengan hak sesama manusia, untuk kemudian kita menyelesaikannya supaya dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maknya masih hidup, yang ayahnya masih hidup, telepon kalau bisa balik. Kalau bisa balik. Kalau tak bisa balik, telepon lalu kemudian sampaikan perkataan maaf. Kalau orang tuanya sudah wafat, sudah meninggal, datang kemudian kita berziarah. Meskipun tidak harus menunggu menjelang nisfu Sa'ban. Ziarah itu kan kapan saja. Kapan saja, karena Rasulullah menyuruhnya itu kalimat ala fazuruha. Kata Rasulullah, ketahuilah, lakukanlah ziarah kubur. Dan Rasulullah tidak menentukan kapan waktunya. Maka di antara kebiasaan Rasulullah, di antaranya Rasulullah itu juga ziarah ke makam Baqi. Maka ketika Rasulullah ziarah ke makam Baqi, apa kata Rasulullah? Allahumma ighfir li ahli Baqi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang sudah dimakamkan di pemakaman Baqi. Bapak Ibu, kalau keluar dari Masjid Nabawi, setelah kemudian kita ke Raudhah, lalu kemudian kita keluarnya kan arah ke kiri. Arah ke kiri itu nanti kan akan ketemu pemakaman Baqi. Bapak Ibu, kalau di dalam Raudhah, sebelah Raudhah itu kan ada rumah Rasul. Di sebelah rumah Rasulullah itu ada makam baginda Rasul, sebelahnya ada makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelahnya lagi ada makam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu di mana makam Sayyidina Utsman? Di pemakaman Baqi itu tadi. Di pemakaman Baqi. Biasanya kalau pagi dibuka. Pemakaman Baqi itu kalau pagi dibuka. Jadi kalau kemudian kita ingin masuk ke dalam, pagi nanti kemudian masuk ke dalam lagi, kita akan ketemu di dalamnya pemakaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah doakan. Makanya tentu orang yang sudah mati itu kan tak ada yang diharap melainkan doa dari orang yang masih hidup. Ketika masih hidup, kita masih bisa meminta kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruhnya. Khitab, siapa yang Allah tuju di dalam firman-Nya? Tentu orang yang masih hidup. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah, memintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabahkan. Aku akan ijabahkan. Jadi berarti orang yang meminta kepada Allah, berarti dia melakukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan Allah tidak akan pernah bosan mendengar keluh kesah kita meminta kepada Allah sampai kita sendiri yang bosan memintanya. Allah itu tidak akan pernah bosan. Dan ketika semua yang meminta, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan dalam waktu yang sama, itu tidak akan pernah mengurangi sedikit pun tentang kuasa Allah, melainkan ibarat kita memasukkan jarum ke dalam lautan lalu kemudian kita angkat. Bapak Ibu, coba kita pergi ke laut. Mana laut paling dekat kita di sini, Bapak Ibu? Laut paling dekat dari Pekanbaru ini mana? Dumai. Dumai. Besok kalau jalan ke Dumai, bawa jarum. Setelah itu jarum kita celupkan ke air laut itu. Setelah itu kita angkat jarum. Kira-kira berapa kurangnya air laut itu, Bapak Ibu? Berapa kira-kira kurangnya? Tak usah kemudian jarum, kita buka saja botol aqua ini,
lalu kemudian kita masukkan jarum, kita angkat, berapa kurangnya air yang ada di botol aqua itu. Nah, itu tentang ibarat bagaimana kalau seandainya semua yang meminta Allah kabulkan dalam satu waktu, sedikit pun tak pernah mengurangi tentang apa yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maha kayanya Allah. Maka Allah suruh kita meminta. Semakin sering kita meminta, semakin senang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda kita, semakin rajin orang meminta kepada kita, semakin bahagia atau semakin susah kita, Bapak Ibu. Tok tok tok, assalamualaikum Pak, minta sumbangannya. Nah, pertama masih senyum kita, sebentar ya Bu, kita ke dalam lalu kita ambilkan. Ternyata besok tok tok tok, assalamualaikum, minta sumbangannya Bu, Pak, masih kita ambilkan, Bapak Ibu. Senyumnya tak lebar hari pertama, agak mulai kecil. Itu kan, masih juga kita berikan. Tok tok tok, besok assalamualaikum, minta sumbangannya, masih senyum Bapak Ibu. Ini dah mulai hilang senyumnya nih biasanya. Ibu lagi datang ya. Itu dia pula. Lalu kemudian meskipun masih diberi, tapi ada kalimat yang tidak enak. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau kemudian kita memberi, jangan diiringi dengan kalimat yang tidak menyenangkan hati. Jadi ya sedekah itu jangan sampai diiringi dengan kalimat yang tidak baik. Ya kalau mau lakukan, kalau tidak mohon maaf tidak dulu Pak ya. Mohon maaf tidak dulu Bu ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, ada memang orang itu mata pencariannya itu ya dengan meminta-minta. Setiap hari meminta-minta, setiap hari. Itu ada, jadi berkeliling aja setiap hari. Padahal orang yang meminta-minta itu satu di antara orang yang tidak menjaga iffah diri. Iffah diri itu apa? Kehormatan diri. Kehormatan diri. Maka Rasulullah SAW menyebut li ayyakhudha hablah. Hendaklah seseorang mengambil seutas tali, lalu kemudian dia pergi ke hutan, dari hutan fayati bi khuzmati hatabin, dia membawa satu ikat kayu bakar, lalu kemudian dia jual, itu khairun lahu, jauh lebih baik baginya min ayyas alan nasa sawa'un a'tauhu aw mana'uhu, dibanding dia minta kepada orang dapat atau tidak dari apa yang dia minta. Bayangkan Bapak Ibu, gimana cari kayu bakar di Madinah? Di Madinah Bapak Ibu yang sudah datang ke Madinah, di mana kira-kira dapat kayu bakar itu? Rasulullah kenapa menggambarkan kayu bakar? Ini menunjukkan sesulit apapun pekerjaan yang dilakukan oleh orang, itu jauh lebih terhormat baginya dibanding kemudian dia meminta. Itu jauh lebih terhormat. Kayu bakar itu kan payah dicari, tapi Rasulullah gambarkan terkait dengan payahnya mencari karunia Allah, tapi dia jaga iffah diri, dia jaga kehormatan diri, lalu kemudian dia tidak meminta-minta, maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kehormatan dirinya. Allah akan jaga kehormatan dirinya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Sya'ban ini, lalu kemudian amal-amal baik kita dilaporkan kepada Allah, dan supaya dilaporkan juga tetap dalam keadaan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, maka meminta maaflah kalau seandainya ada kehormatan diri orang lain yang kemudian kita singgung dengan tutur kata kita. Kalau ada kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain terkait dengan hartanya, ya pulangkanlah, supaya kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu masih punya hutang puasa, Bu? Oh, masih. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak tak punya hutang biasanya. Kalau ibu-ibu biasanya punya hutang, ya minimal 7 hari lah dalam 1 bulan. Maka yang masih punya hutang, cepat nih, mumpung masih tanggal berapa ini? Besok masih tanggal 13 ya. Ini 13 malam ini kan. 13. Jadi yang masih punya hutang, jangan nunggu nanti tinggal 2 hari baru dibayar. Apalagi 1 hari baru dibayar. 1 hari itu sering disebut dengan yaumus syak. Yaumus syak itu sudah masuk Ramadan atau masih Sa'ban. Sudah masuk Ramadan atau Sa'ban. Jadi kalau usahakan membayar hutang puasa itu jangan 1 hari menjelang Ramadan. Jadi usahakan sebelumnya. Usahakan sebelumnya. Saya bayar tahun depan sajalah Pak Ustadz. Jangan tahun depan. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Kalau ada hutang kepada Allah, hutang kepada Allah itu juga berhak untuk dibayar. Bapak Ibu, kalau ada kawan hutang dengan kita lebih senang dibayar cepat atau dibayar nanti-nanti? Cepat kan? Sedangkan kita saja suka cepat. Kita maunya doa kita cepat, tapi hutangnya kepada Allah tak cepat kita bayar. Ini kan tak imbang. Makanya yang masih punya hutang, cepat dibayar. Cepat dibayar.
Undangan banyak betul Pak Ustadz. Undangan kan Sabtu Ahad. Lalu kemudian selain Sabtu Ahad, tentu undangan tak ada, tak banyak. Adapun satu-satu. Maka bayar hutang terkait hutang puasa kita supaya kemudian Ramadan akan lebih menyenangkan karena kita tak punya tanggungan hutang. Kalau ada hutang kepada sesama manusia, punya rezeki bayar. Kalau belum punya rezeki, minta untuk ditunda. Supaya apa? Supaya kemudian tidak memberberat kita, supaya kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan ampunannya, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa ammal fujjar. Amal fujjar. Jadi kelompok yang terakhir di padang mahsyar itu nanti kelompok fujjar. Fujjar itu siapa? Orang-orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedurhakaannya itu banyak. Yang kedurhakaannya itu banyak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah, kami beri ilham. Allah memberikan ilham kepada jiwa itu bisa melakukan perbuatan fujur, bisa melakukan perbuatan takwa. Maka dalam diri kita itu ada dua potensi. Satu potensi baik disebut dengan takwa, satu potensi buruk disebut dengan fujur. Maka orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, apalagi sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masuk kelompok yang ketiga. Dan yang ketiga itu disebut dengan alladzina yuhsyaru an-nar. Jadi mereka itu nanti orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan giring untuk kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadzubillah, kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah, semoga Allah tak kelompokkan kita di kelompok yang ketiga. Kalau bisa di kelompok pertama, kalau seandainya mundur turun sikit ya di kelompok kedua lah. Wal iyadzubillah, semoga tidak termasuk bagian dari kelompok yang ketiga. Ini diantara yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang mahsyar. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan sambil menunggu waktu Isya yang kurang lebih tinggal 6 menit lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, para orang tua kami, dipersilahkan. Mengheningkan cipta selesai, boleh dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang ingin didiskusikan, boleh terkait dengan tema, boleh di luar tema. Kalau ada, dipersilahkan. Pas? Wah, ini enak ini. Pas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti doa kita di bulan Rajab yang lalu satu di antara doa yang Allah sudah kabulkan. Karena Allah jumpakan kita dengan bulan Sya'ban. Tinggal kita minta bertemu dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan atau belum. Malam kemarin saya ngisi kajian di Garuda, di Masjid Ar-Ridha. Lalu kemudian salah satu jamaah menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz, Bapak Abu Bakar yang biasanya kalau Ustadz selesai ceramah dia mendekati Ustadz, meninggal 1 pekan yang lalu. Saya terbayang Bapak itu ketika saya selesai sholat maghrib, saya ceramah, kok tak nampak Bapak ini. Saya belum bertanya, saya ingin bertanya nanti. Ternyata sudah diberi kabar bahwa Bapak itu meninggal. Ya, umurnya masih sekitar 55 tahun lah. Masih 55 tahun. 55 tahun umurnya. Saya ingat di bulan yang lalu ketika saya menyampaikan kajian, beliau hadir juga. Beliau hadir, nampaknya masih sehat, masih semangat. Tapi begitulah, kita tidak tahu kapan kemudian maut itu akan menghampiri kita. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menghampiri kita meskipun kita bersembunyi di sebalik tembok yang kokoh. Maka ketika Allah masih berikan kita kesempatan, berarti Allah masih menunggu kita datang tidak kepada Allah meminta ampun. Ketika Allah masih memberikan kesempatan, kita berusaha tidak untuk menutup hari-hari di bagian terakhir dengan melakukan kebaikan atau tidak. Barangkali orang yang telah mendahului kita itu karena amalnya sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah panggil. Dan kita yang belum Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil ini, barangkali amal kita belum cukup sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menunggu. Allah biarkan sampai malam hari,
Datang tidak dia kepada Allah di malam hari meminta ampun, Allah masih biarkan sampai esok hari. Datang dia tidak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampun. Begitulah caranya kita berbaik sangka kepada orang, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang telah mendahului kita, rugi dia, dah mati Ramadan belum datang lagi. Ini kan kita sudah berburuk sangka. Maka barangkali amalnya sudah cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jumpakan kita dengan bulan Ramadan supaya kemudian dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah, lalu kemudian kita banyak melakukan amal-amal baik, berharap akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Itu harapan kita. Makanya di bulan Ramadan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan 10 hari terakhir itu iktikaf. 10 hari terakhir iktikaf. Rencana iktikaf di mana Bapak Ibu? Di masjid. Iyalah iktikaf di masjid lah, tak mungkin di rumah. Di masjid mana? Di Masjid Babu Salam kan itu. Tapi resiko iktikaf dekat dengan rumah ini bawaannya mau pulang saja Bapak Ibu kan. Itu resiko iktikaf di masjid dekat rumah. Di masjid tak ada kopi, balik dululah kejap buat kopi. Itu pula kan. Itu biasanya iktikaf dekat dengan masjid. Ya, iktikaf kita meskipun belum bisa seperti iktikafnya baginda Rasul, meskipun belum bisa seperti iktikafnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha, tapi paling tidak kita melatih ya. Melatih. Mungkin datang jam 2, datang jam 1.30, selesai sholat subuh, selesai kajian subuh, pulang. Kalau orang iktikaf itu biasanya tak pulang-pulang selama 10 hari terakhir. Jadi dari 366 hari kita berikan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa dunia itu selama 10 hari. 10 hari itu dengan bagaimana? Ya dengan beriktikaf. Dengan beriktikaf. Jadi baliknya kapan? Pas malam takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak jadi rayu kata ibu. Tak jadi rayu. Makanya kalau di kampung berat kita, berat. Makanya kalau iktikaf yang total kita bisa meninggalkan urusan dunia itu ya di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Tapi itu pula mau umroh bulan Ramadan ini mahalnya luar biasa. Sedangkan tidak bulan Ramadan saja yang termurah itu 28 juta kan. Saya tengok di beberapa iklan itu 28 juta yang paling murah itu. Rata-rata di angka 30 juta. Itu umroh sekarang ini. Dulu masih ada 21, masih ada 23. Sekarang sudah 28 aja yang paling murah. Makanya azamkan di dalam diri kita, semoga Allah berikan kita kesempatan iktikaf 10 hari terakhir di Masjidil Haram dan kemudian di Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Ya niatkan sajalah. Kita ini kan niat, berharap, berdoa, meminta kepada Allah kan sah-sah saja. Banyak orang yang kemudian ketika sudah melupakan doanya, saat dia lupa justru pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kadang seperti itu. Semoga dengan selalu sentiasa kita meminta kepada Allah, lalu kemudian Allah kabulkan, meskipun kita tidak tahu kapan doa itu Allah akan kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Dan sejak saya menyampaikan kajian di Masjid Babu Salam, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, sikap yang kurang berkenan, saya secara pribadi minta maaf. Mohon dimaafkan Bapak Ibu ya. Ini macam tak iya nih, maaf dimaafkan Bapak Ibu ya. Sama-sama saling memaafkan. Semoga kita di malam nisfu Sa'ban dan di luar itu juga termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.